Patrick Kluivert lebih pilih pemain miskin bermain di klub untuk lawan Cina dan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat sorotan tajam dari publik tanah air usai memanggil para pemain yang minim menit bermain di klub untuk melawan Cina dan Jepang. Sorotan ini diberikan setelah pelatih asal Belanda tersebut merilis nama-nama pemain yang akan dibawanya untuk melakoni pemusatan latihan di Bali. Tercatat ada 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan pada akhir Mei ini jelang melawan Cina dan Jepang. Dari 32 nama pemain itu, ada nama-nama anyar yang dipanggil Patrick Kluivert, seperti Stefano Lillipali untuk pos penyerang dan Reza Arya Pratama untuk pos penjaga gawang. Sementara itu, nama-nama lainnya merupakan pemain-pemain yang sudah jadi langganan timnas Indonesia, baik di era Patrick Kluivert maupun Shin Tae-yong. Meski memanggil nama-nama lama yang sudah malang melintang di timnas Indonesia, tetap saja pelatih berusia 48 tahun itu mendapat sorotan. Sorotan diberikan kepadanya karena tetap memanggil pemain-pemain yang minim menit bermain bersama klubnya di musim 2024-2025. Salah satu pemain yang minim menit bermain di klub dan tetap dipanggil Patrick Kluivert adalah Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Sepanjang tahun 2025 ini, penyerang berusia 22 tahun itu tercatat baru tampil 40 menit saja bagi Brisbane Roar dari total 18 pertandingan di A-League. Parahnya lagi, Rafael Struijk bahkan tak masuk ke dalam skuad Brisbane Roar di 7 pertandingan terakhir A-League 2024-2025. Secara keseluruhan, Rafael Struijk bahkan baru tampil sebanyak 239 menit dari 10 pertandingan yang dimainkannya bersama Brisbane Roar musim ini. Selain Rafael Struijk, Patrick Kluivert juga tetap memanggil Nathan Chow Aon yang tak pernah masuk ke skuad dan bermain untuk tim utama Swansea City. Bahkan di usianya yang sudah 23 tahun, Nathan justru lebih banyak bermain bersama Swansea City U21 yang berkiprah di Professional Development League. Liga yang dimainkan Nathan tersebut jauh dari kata kompetitif, mengingat kompetisi itu diperuntukkan untuk pemain-pemain akademi. Penyerang timnas Indonesia U23, Rafael Struijk. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat sorotan tajam dari publik tanah air usai memanggil para pemain yang minim menit bermain di klub untuk melawan Cina dan Jepang. Instagram Rafael Struijk. Tak ayal, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan ini membuat publik mempertanyakan pernyataan Patrick Kluivert saat pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat pertama kali ditunjuk, ex-pelatih timnas Curaçao itu dengan lantang menyebut bahwa dirinya akan memanggil pemain berdasarkan menit bermain di level klub. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal semacam ini penting, ujarnya pada 12 Januari 2025. Tidak hanya mereka datang lalu main, kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih. Apakah mereka ada latihan ekstra? Tambahnya, berkaca dari pernyataan itu, tak mengherankan jika kini Patrick Kluivert menjadi sorotan publik karena tak sesuai dengan pernyataan yang dilontarkannya. Ditakutkan, pemain yang minim menit bermain ini nantinya bisa saja merugikan timnas Indonesia yang tengah membutuhkan kemenangan untuk melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirtek Persib sebut paling tidak 2 pemainnya layak. Dipanggil ke timnas Indonesia, makanya kenapa? Fakta tak ada pemain Persib Bandung di 32 nama yang dipanggil ke TK. Timnas Indonesia turut mengundang komentar sang Dirtek, Jajang Nurjaman. Sama halnya dengan sebagian besar netizen, Janur cukup menyayangkan tidak ada pemain Persib Bandung yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia kali ini. Sebenarnya, dalam pemanggilan Maret 2025, lalu pemain Persib juga tidak ada yang dipanggil Timnas Indonesia. Namun, kali ini, keputusan tim kepelatihan Timnas Indonesia jadi sorotan, karena Persib Bandung baru saja merengkuh juara Liga 1 2024-2005. Janur pun berpendapat setidaknya Beckham Putra layak dipanggil
karena belum juga merasakan pemanggilan untuk Timnas Indonesia Senior. Selain Beckham, ada juga Edo Febriansyah yang tak tergantikan di sisi kiri Persib Bandung. Sangat menyayangkan, makanya kenapa padahal ada beberapa yang layak. Kalau menurut saya, Beckham sangat layak dipanggil. Kata Janur dilansir dari kompas.com. Kalau yang lainnya mungkin oke lah. Kalau kita lihat yang main reguler selain Beckham ada Edo Febriansyah. Itu yang boleh dikatakan tidak tergantikan di beberapa pertandingan, tambahnya. Janur tak bicara tanpa alasan. Menurutnya, kedua pemain ini bisa bersaing dengan 32 nama yang dipanggil Timnas Indonesia saat ini. Di lini serang, Beckham Putra tak kalah dengan kualitas barisan Liga 1 yang dipanggil seperti Septian Bagaskara, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, dan Ramadan Sananta. Sesama pemain depan terutama dengan Septian Bagaskara, Egy Maulana, dan Lillipali, Sananta, saya pikir masih bisa bersaing, ujarnya. Lillipali kan baru dipanggil lagi, saya pikir kita bisa mengatakan Beckham bisa bersaing dengan pemain-pemain yang dipanggil. Tambahnya, sama halnya dengan Edo Febriansyah yang bisa bersaing dengan Pratama Arhan dan Yance Sayuri di sisi kiri. Oke, memang kalau menurut saya dengan Verdong masih dikatakan agak berat bersaing, kata Janur. Tapi kalau dengan nama-nama Pratama Arhan, Shane yang juga jarang main. Sebetulnya masih bisa bersaing kecuali dengan Verdong dia punya kelebihan tersendiri, tapi kalau dengan nama-nama tadi Arhan masih berani bersaing. Tambahnya, sejak menangani Timnas Indonesia pada awal 2025, Patrick Kluivert belum pernah memanggil satu pun pemain Persib Bandung. Harapan Borneo FC usai Stefano Lillipali kembali gabung Timnas Indonesia bersama Nadeo Argawinata. Dengan peluang yang ada ini, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memang kehilangan beberapa pemain saat lawan Cina. Pasalnya, ada pemain yang mengalami cedera hingga terkena akumulasi kartu sehingga harus absen. Namun, untuk menutup situasi ini, Patrick Kluivert memanggil beberapa pemain lama yang sebelumnya absen membela Timnas Indonesia pada Maret lalu. Salah satu pemain yang paling mencolok yakni nama Stefano Lillipali. Nama ini langsung menjadi sorotan karena Stefano Lillipali terakhir bergabung dengan Timnas Indonesia pada 2023 lalu saat menjalani pertandingan persahabatan lawan Turkmenistan. Setelah itu, ia tak pernah dipanggil. Dan akhirnya di era Patrick Kluivert ini, Stefano dipastikan kembali memperkuat skuad Garuda. Dengan begitu, Borneo FC dipastikan mengirim dua pemainnya ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang. Salah satu pemain yang masing menjadi langganan Timnas Indonesia yakni Nadeo Argawinata yang kembali bergabung dengan tim Merah Putih. Setelah Stefano Lillipali dan Nadeo kembali mendapat panggilan ke Timnas Indonesia, Borneo FC pun memiliki harapan kepada kedua pemain tersebut. Ini cukup mengejutkan dengan kembalinya Stefano Lillipali ke Timnas Indonesia karena saat ini ia berusia 35 tahun. Namun, sang pemain dikabarkan bakal menggantikan posisi Ragnar Oratmangoen yang harus absen karena virus. Borneo FC berharap Stefano dan Nadeo bisa memberikan yang terbaik nantinya. Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata akan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 Zona Asia, tulis Borneo FC. Berikan yang terbaik untuk Merah Putih, menyala Garuda, harapnya. Membawa 5 kiper ke pemusatan latihan TC di Bali. Dapat Reza saat tampil di Piala Presiden 2022. Sejak saat itu, ia menjadi pilihan utama di bawah Mistar gawang Juku Eja. Musim debutnya di Liga 1 2022-2023 berlangsung gemilang. Reza mencatatkan 14 clean sheets dan hanya kebobolan 24 gol dari 33 laga, sekaligus membawa PS untuk posisi kiper utama. Kehadirannya menjadi angin segar bagi persaingan di bawah Mistar skuad Garuda jelang 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026.
Mace Hilgers bentrok Calvin Verdonk di playoff UECL Eredivisie, salah satunya bisa telat gabung TC Timnas Indonesia. Persaingan tidak kalah seru terjadi untuk playoff kompetisi Eropa UEFA Conference League, UECL, yang melibatkan tim-tim peringkat 5 sampai 9. Pengecualian bagi Go Ahead Eagles yang finish di peringkat 7, mereka sudah memastikan tiket tampil di Europa League setelah menjadi jawara di KNVB Cup. Sehingga klub yang dibela Dean James tak ikut playoff UECL dan slotnya diberikan kepada peringkat 9 Heerenveen. Oleh karena itu, 4 tim akan berebut tiket ke UECL, yakni AZ Alkmaar, Twente, NEC Nijmegen, dan Heerenveen. Keempat tim akan menjalani playoff dengan format sistem gugur, di mana peringkat 5 akan bertemu peringkat 9 dan peringkat 6 bertemu peringkat 8. Pemenang semifinal akan bertemu di final. Bagi pecinta sepak bola nasional, tentu yang menarik adalah pertemuan dua pemain timnas Indonesia, Mace Hilgers versus Calvin Verdonk dalam laga Twente versus NEC Nijmegen. Bentrok Mace versus Calvin Verdonk akan terjadi pada 22 Mei 2025. Kemudian, salah satu dari mereka akan lolos ke final yang dilangsungkan pada 25 Mei 2025. Agenda tambahan ini tentu bakal jadi sedik penghambat untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia yang akan dimulai 26 Mei 2025 mendatang. Antara Mace atau Calvin yang bakal melaju ke final playoff UECL bisa jadi terlambat bergabung ke TC Timnas Indonesia. Jay Idzes tidak main di pekan terakhir Serie A. Akibat skorsing, apakah gabung TC Timnas Indonesia lebih cepat? Kepastian ini terjadi usai bek 24 tahun tersebut menerima sanksi akumulasi kartu kuning. Jay Idzes menerima kartu kuning kelima pada musim ini. Kartu kuning kelimanya baru saja diterima pada laga semalam. Kala itu, Venezia bertandang ke markas Cagliari di Sardegna Arena, 19 Mei 2025, dini hari WIB. Jay Idzes mendapatkan kartu kuning pada menit keempat. Pada laga tersebut, Venezia FC kalah telak 0-3. Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk I Laguinari kembali terjerembab di zona degradasi. Di Liga Italia, setiap pemain yang menerima 5 kartu kuning semusim mendapatkan larangan tampil dalam satu pertandingan. Tentu, ini jadi kerugian tersendiri bagi Venezia FC. Pasalnya, Venezia FC kehilangan sosok Jay Idzes. Selain jadi bek tengah tangguh, Jay adalah pemimpin di jantung pertahanan. Venezia FC masih harus menghadapi satu laga sisa di Liga Italia musim ini. Mereka bakal menghadapi laga sangat berat, menghadapi Juventus di kandang sendiri pada Minggu, 25 Mei 2025 di Pierluigi Penzo Stadium. Pada pertemuan perdana lawan Juventus, Jay Idzes jadi bintang untuk timnya. Bek berdarah Semarang tersebut mencetak 1 gol yang membuat Venezia FC pulang dengan 1 poin dari markas Juventus. Tentu, tak mudah lagi bagi Venezia untuk menghadapi Juventus. Pasalnya, tim berjuluk Sinyonya Tua belum terkalahkan dalam 4 laga terakhir. Rinciannya, Juventus menang 2 kali dan imbang 2 kali. Meski begitu, absennya Jay Idzes bakal jadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Jay Idzes punya persiapan lebih panjang sebelum melakoni pemusatan latihan yang baru digelar pada 26 Mei 2025 di Bali. Usai last dance di Manahan, striker timnas Indonesia Ramadan Sananta negosiasi dengan klub Brunei yang berlaga di Malaysia. Kabar ini dikonfirmasi dari laman resmi salah satu klub Liga Malaysia. Klub yang dimaksud adalah DPMM FC. DPMM FC sejatinya adalah klub dari Brunei Darussalam. Klub tersebut dimiliki langsung oleh keluarga kerajaan Brunei Darussalam. DPMM FC tampil di Liga Super Malaysia karena undangan dari pihak federasi. Musim 2025-2026 bakal jadi comeback perdana DPMM FC setelah 17 tahun absen di Liga Malaysia. DPMM FC tengah bernegosiasi soal kontrak dan gaji dengan Ramadan Sananta. DPMM FC dalam negosiasi untuk merekrut penyerang tim nasional Indonesia Ramadan Sananta, tulis rilis resmi DPMM FC. DPMM FC berharap mendapatkan penyerang Indonesia sebagai slot ASEAN untuk Liga Super Malaysia musim 2025-2026.
25/2066. Ramadan Sananta masih menyelesaikan musimnya bermain untuk Persis Solo dan sangat dekat untuk menandatangani kontrak dengan DPMM FC.